Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan update untuk ADA IDR. Ini adalah chart dari ADA IDR teman-teman. Ini adalah chart daily untuk ADA IDR. Sekilas apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat bahwa kalau kita tarik garis miring seperti ini, kemudian satunya juga kita tarik dari body candle-nya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pada fase-fase saat ini, pada beberapa hari ini sejak Bitcoin turun kemarin, Bitcoin belum berhasil naik di atas resistan sebelumnya. Sehingga juga altcoin juga demikian, altcoin juga tidak bergerak lebih lanjut. Namun beberapa pola dari altcoin adalah menunjukkan bentuk-bentuk yang sama. Bentuk-bentuk biasanya adalah triangle, seperti salah satunya di ADA daily. Seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat ada satu pola, yaitu mulai dari sini teman-teman, dari bawah nih ke atas, ya, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ada kemungkinan dia masih mungkin untuk berpola seperti ini, karena biasanya dia ketika akan menyempit di area ujungnya dari simetrik ini adalah satu pola simetrik, pola segitiga seperti ini. Ketika dia mengulang satu pola seperti ini, ketika semakin kecil semakin pendek, dan dia akan memberikan keputusan untuk break ke atas ya, ataupun dia akan mengulang seperti ini, break ke bawah. Semuanya ini kita belum tahu akan seperti apa pergerakan dari ADA IDR ini. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu, saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati channel palsu, grup palsu mengatasnamakan saya ataupun mirip saya, Surya MS Trade and Investment. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komen palsu di channel YouTube saya yang mengarahkan untuk berkomunikasi lewat WhatsApp, Telegram ataupun yang lainnya, sosial media yang lainnya. Intinya mengajak teman-teman untuk titip dana trading ke mereka, seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Kalau kita lihat di ADA atau IDR ini, di dalam daily ada satu pola simetrik seperti ini, dengan mana kita belum tahu dia akan break di mana. Kalau kita hanya melihat dari triangle ini, kita belum tahu keputusannya dia mau break kemana, karena masih mungkin turun dan naik dan turun dan naik, sampai ketika sampai di ujung dia akan naik ataupun turun. Kenapa? Karena ini adalah symmetric triangle yang polanya adalah simetrik ya. Polanya adalah simetrik, sehingga kita tidak bisa kita tidak bisa membaca kecenderungannya mau kemana ya. Namun demikian dari indikator yang ada di bagian bawah, kita bisa melihat bahwa harganya saat ini sedang sideways ya, di dalam pola simetrik, tetapi indikator dari MACD-nya adalah up. Indikator MACD up, teman-teman silakan lihat di sini, ini adalah histogramnya. Histogram dari MACD-nya ini menguat dan mengarah ke nol ya teman-teman, menguat dan mengarah ke nol. Demikian pula di MACD sinyal, MACD line dan MACD sinyal ya. Saya akan coba bersihkan dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Jadi di sini teman-teman, ini yang biru dan merah ini adalah dua garis MACD dan sinyal. Saya akan perbesar di sini style. Di MACD line saya akan berbesar, dan yang sinyal warna merah ya teman-teman. Nah, jadi yang biru ini adalah MACD line, yang merah adalah sinyal. Teman-teman kalau lupa silahkan klik di sini. Yang warna merah ini histogram, saya bisa beri warna yang lain. Misalkan saya beri warna hitam, bisa juga. Atau saya beri warna standarnya ya, merah nggak apa-apa. Kemudian MACD lainnya saya beri warna biru, saya beri agak tebal seperti ini. Oke, saya cek rekam dulu teman-teman. Oke, rekamannya oke. Jadi saya tadi sampaikan bahwa ini ada satu bentuk
triangle yang belum selesai ya, triangle yang belum selesai. Kemudian di bawah juga kita bisa lihat ya seperti ini. Kalau kita gabung dia akan membentuk satu triangle, tapi kita belum tahu dia akan kemana. Cuman dari indikator kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan histogramnya adalah menguat ya, histogramnya menguat. Dan di sini MACD line yang biru, teman-teman, yang biru ini kalau saya lihat hampir golden cross. MACD sinyal MACD ya. Jadi yang biru ini adalah garis MACD, teman-teman perhatikan, yang biru garis MACD, yang merah ini garis sinyal. Yang ini garis MACD ya, MACD. Kemudian yang merah garis sinyal, sehingga ketika yang biru golden cross, yang merah itu artinya terjadi golden cross, menembus ke atas, itu artinya terjadi golden cross, itu kemungkinan besarnya adalah naik inline. Di sini ada dua indikator yang inline, yaitu MACD histogram up ya, MACD histogram up, dan MACD line dan sinyalnya adalah hampir golden cross. Itu kalau secara daily. Kalau kita lihat teman-teman secara daily sudah. Nah, sekarang kita akan lihat ADA atau Cardano di dalam time frame yang lebih pendek. Dalam time frame yang lebih pendek seperti ini teman-teman. Ini dalam time frame yang lebih pendek. Ini 4 jam teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba membaca menggunakan moving average ya. Moving average kita biasanya, atau saya biasanya menggunakan moving average 200. Saya kasih 200. Nah, untuk 4 jam, oke, saya mulai dari 1 hari dulu ya. Untuk 1 hari, harga 1 hari ada masih di atas MACD, masih di atas MA 200. Jadi secara harga masih oke, masih di atas 200 di area sini ya teman-teman. Ada ini bullish karena berada di atas MA 200 daily. Kemudian kalau kita lihat di dalam chart 4 jam, kita lihat untuk ada ketika berada di atas MA 200 ini bullish sebentar. Ini bullish. Ya, boleh dibilang ini bullish ya. Kemudian area ini sideways. Area ini sideways. Kalau teman-teman mau melihat lebih jelas, teman-teman bisa menambahkan MA yang lebih pendek. Moving average. Silakan ditambahkan moving average. Saya tambah lagi 2 teman-teman. Saya kasih MA 20, MA 5 dan MA 20 ya. Nah, teman-teman bisa melihat ketika MA 5 dan MA 20 jauh dari MA 200-nya, ini trending. Di sini trending harganya. Ini cukup trending tapi tidak lebih besar. Jadi area ini trending. Area ini trending tapi nggak terlalu kuat. Kalau teman-teman mau belajar membaca MACD, belajar membaca moving average maksud saya, silahkan klik di video saya, playlist video saya, ataupun cari di end screen di bagian akhir dari video ini. Nanti ada link video yang mengarahkan kepada belajar moving average seperti itu. MACD juga saya ada teman-teman. Oke, ini saya clear dulu ya, ini untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi secara kalau ini aja juga bisa kita MA 20 dan 200. Ini trending ya teman-teman, di ini trending harganya di dalam 4 jam. Sekarang itu adalah pergerakan dari ADA IDR secara 4 jam. Kalau teman-teman mau melihat posisi harga dari ADA IDR di dalam time frame 4 jam ataupun yang lain, peta harganya seperti apa, saya bisa memberikan peta pergerakannya seperti ini. Ini adalah tren yang saya gunakan adalah dari swing high-nya ADA atau
atau Cardano, dan ini adalah swing low-nya ADA atau Cardano. Kita tarik garis seperti ini teman-teman. Kita tarik garis seperti ini. Nah, kita akan geser ke sini. Coba kita akan terapkan simetrik tadi di sini. Ini adalah line atasnya untuk simetrik, kemudian bagian bawah ini kita tarik seperti ini. Ini yang saya ceritakan tadi, bahwa ADA atau Cardano ini membentuk satu pola simetrik yang memang rata-rata membentuk pola simetrik teman-teman. Rata-rata membentuk satu pola triangle maksud saya. Kalau di dalam 4 jam ini teman-teman bisa melihatkan dengan jelas bahwa ADA atau Cardano ini ada satu pola nih. Turun, ya, ini dari atasnya ini. Turun ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ya, dan ini kita masih belum tahu. Memang harganya cenderung ngumpul di bagian sisi atas dari simetrik triangle ini. Kalau saya baca di sini belum ada dorongan volume. Ya, kalau misalkan ada dorongan volume yang kuat seperti ini ataupun seperti ini, ada kemungkinan dia akan break. Oke, kita lihat kalau misalkan dia break, resistannya di berapa? Kita gunakan ini. Nah, saat ini untuk ADA atau Cardano itu, untuk support dia ada di 23 atau 24.000 di retracement 38. Ini supportnya. Dulu kemarin-kemarin maksudnya menjadi resistan. Kemarin-kemarin menjadi resistan. Tapi karena sudah berhasil dilampaui, saya coret, dia jadi support. Nah, kemudian saat ini untuk ADA atau Cardano, perhatikan titik ini 26.400 ini masih menjadi resistan, ya, resistan. Untuk ADA atau Cardano sendiri saat ini di dalam 4 jam dia sudah berada di atas MA 200 ini, teman-teman perhatikan, udah di atas MA 200. Kalau dia bisa bertahan di atasnya bagus. Kalau dia bisa menguat lebih lanjut dengan dorongan volume, maka dia akan langsung bertemu dengan resisten 26.400, 50% retracement. Selanjutnya ada di 28.800 atau sekitar 29. Seperti itu teman-teman. Dan berikutnya adalah di 32.300. Nanti akan saya update pergerakan dari ADA atau Cardano. Apabila dia sudah berhasil sentuh high, saya akan berikan gambaran kira-kira target kenaikan dari ADA atau Cardano ini berapa. Untuk sementara simpel aja targetnya 26.400, 28.800. Itu diselesaikan dulu, karena kalau berhasil di area itu berarti selanjutnya adalah resistan yang ada di atasnya. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.